Teman-teman kalau bikin YouTube ini niatnya untuk hiburan, untuk nyimpen video, atau supaya untuk menghasilkan uang? Kalau teman-teman niatnya untuk salah satunya untuk menghasilkan uang, mungkin video ini untuk teman-teman, karena saya sendiri ini sekalian saya merespon masukan dari Om Sandi Herawan, karena masukannya menurut saya brilian gitu. Masukannya untuk saya, beliau mencontohkan banyak YouTuber yang sukses di bidangnya gitu. Kemudian gimana untuk kita gitu. Saya sendiri menyampaikan ini sebelum saya mulai berdasarkan pengalaman saya. Sebagaimana teman-teman tahu, saya udah 4 tahun main drone, dari drone mainan, drone aerial, kemudian drone FPV kayak begini, dan saya gaul dengan teman-teman saya, sehingga saya bisa sampaikan apa yang saya alami. Namun demikian, namanya pendapat dan pengalaman itu tentu tidak luput dari kesalahan kan. Saya manusia yang gudangnya salah, jadi kalau salah ya mohon koreksi aja. Dan dengan kita sharing lah, maka kita tahu yang benar yang mana, begitu kan. Kita mulai ya teman-teman. Om Sandi Herawan nge-tag saya waktu beliau bikin video yang kesannya lebay. Kalau menurut saya lebay menurut saya, karena beliau waktu itu kehilangan drone dan dia cerita begitu kan. Ketika beliau kehilangan drone, maka banyak viewernya sampai ribuan, 3.000 kalau nggak salah begitu kan Om Sandi ya. Begitu beliau sampai menyampaikan di kita mungkin unik viewer itu, karena kita lebih senang sesuatu yang kesannya didramatisir begitu. Hal seperti itu sebenarnya udah sering dibahas sama di channelnya Om Guru Gembul, bukan channel drone, Om Guru Gembul yang bahas tentang kita gitu. Saya juga pernah dengar Om Guru Gembul menyampaikan bahwa karakter viewer kita itu seneng kalau ngelihat orang kesusahan, misalnya orang kepentok gitu atau jatuh, kita tuh semua pada surak. Kalau ngelihat orang susah itu kita surak begitu. Itu karakter kita. Kemudian yang kedua, kayak lihat di sinetron aja, kayak sinetron yang paling laku di kita, misalnya sinetron Cinta Fitri yang ceritanya nggak habis-habis gitu kan. Kemudian cerita-cerita kayak drama gitu. Kalau kita bandingkan misal sinetron kita sama drakor, drama Korea, bedanya begini. Contoh misalnya kita ceritanya ada ini, di ceritanya itu ada 3 orang misalnya, ada ngelihat itu bapak kaya gitu. Kalau yang drama Korea ngelihat begitu selesai, penonton ngerti, oh dia ada keinginan untuk menguasai kekayaannya begitu. Kalau sinetron kita ngelihat begitu sambil mulutnya tertutup, tapi ada suara back soundnya, misalnya begini, saya akan memiliki harta kekayaannya begitu. Jadi kita tuh harus jelas gitu. Itu bedanya viewer kita dengan viewer mereka. Itu yang perlu kita pahami mengenai karakter kita sendiri, karena menurut saya pemahaman tentang karakter itu penting begitu. Saya sendiri dari dulu mempelajari itu. Teman-teman kan tahu ya, saya dari channel Dr. Drone itu tahun 2019 saya mulainya. Kemudian saya merasa selesai setelah 3 tahun, karena saya merasa bahwa kalau belajar drone itu, orang pilot asli aja belajar di STP sekolah penerbangan cuma 3 tahun kan, dia 3 gitu. Ya belajar drone ya sama lah, saya udah 3 tahun harusnya udah beres begitu, udah lulus, udah wisuda saya begitu. Makanya saya pindah channel ke kuliah transportasi gitu. Kemudian setelah ke channel kuliah transportasi, saya rasa juga saya merasa udah selesai ya saya pindah ke channel ini begitu. Apakah saya tidak ada keinginan untuk dapat AdSense? Adalah. Semua orang juga, semua kita juga begitu. Walaupun saya ngomong ke Om Angning Sarma bahwa saya nggak niat jualan drone, emang saya nggak niat jualan drone. Tapi kalau saya dapat AdSense, saya akan merasa sangat senang sekali. Dan saya yakin semua, termasuk Anda yang bilang misalnya, saya mah cuma buat nyimpen video aja di ini dokumen. Sebenarnya kalau dapat AdSense Anda seneng kan? Karena dunia kita makin materialistis. Kita tuh apa-apa butuh duit gitu kan? Apa sih yang nggak butuh duit? Orang gitu pipis di terminal aja pakai duit kan begitu ya. Jadi keinginan saya itu juga ada. Cuman
waktu di channel Dr. Drone saya dapat tuh 1,5 juta, dan niatnya waktu itu saya mau buat hadiah lomba, tapi itu nggak cair. Wah, asli uangnya nggak cair begitu. Memang saya bukan apa namanya, nggak ditakdirkan untuk jadi YouTuber di Dr. Drone kayaknya gitu. Makanya ya udah, ya kalau emang nggak dapet ya biarin aja. Toh setiap manusia itu kan sudah ditentukan dengan rezekinya masing-masing. Mang Sogo, Om Jakral, Su Ogi, Su Kartiwa TKH, semua kita itu terlahir ke dunia gubrak gitu dengan rezekinya yang sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Jadi kita nggak usah ada kekhawatiran tentang itu begitu. Kemudian Om Sandi mengenai apa namanya yang tadi yang menurut saya bagus sekali masukannya. Beliau mencontohkan ini, sekali lagi saya ulangi ya, bahwa ini pendapat saya, pemahaman saya. Kalau salah koreksi aja. Ini kata Om Sandi. Kata Om Sandi misalnya begini, kayak Om Sigit Einstein. Om Sigit Einstein itu beliau berhasil dengan mereview produk apa gitu kan. Itu viewernya itu banyak anak-anak, orang dewasa begitu. Kalau saya emang enggak. Menurut saya Om Sigit juga lebay. Menurut saya loh, itu pendapat tuh boleh kan Om Sigit? Pendapat tuh boleh-boleh aja. Pendapat kan bisa benar bisa salah gitu. Menurut saya Om Sigit juga berlebihan. Masa drone dibilang ajaib? Emang bayi ajaib? Drone mah nih, drone saya ngerasain dari dulu, drone itu hobi yang mahal, ribet, boros, nggak ajaib apanya. Kalau teman-teman beli drone harga 1 juta baru terbangin sekali crash langsung nubruk orang dan harus ganti 10 juta, itu ajaib beneran. Bukan begitu ajaibnya kalau menurut saya. Tapi dengan begitu pun Om Sigit udah banyak viewer ya, dan memang viewernya juga loyal, seneng. Menurut Om Sandi memang bagus, iya saya bilang bagus untuk beliau, tapi saya emang nggak mau begitu gitu. Kemudian kayak Om Andrea Ramadan tuh viewernya bukan hanya pemain drone, tapi juga mungkin yang suka naik gunung kayak begitu kan gitu. Beliau juga sudah menemukan dunianya begitu. Tapi saya emang nggak mau kayak Om Andrea Ramadan, nggak mau. Saya pengen menyampaikan sesuatu itu menurut versi saya apa adanya, yang bener aja begitu. Nggak usah mengiming-imingi, wah ini bagus, ini keren, ini apa heboh, nggak begitu. Saya lihat soalnya kecenderungannya begini, kita tuh YouTuber kita, menurut saya, pendapat ya, menurut saya kita tuh baru beli sehari bilang ini bagus, oh ini bisa terbangnya 10 km. Ketika misalnya beliau dia coba terbangin 10 km, udah tuh orang lain tunjuknya bukan dia begitu. Jadi gimana ya, susah itu kalau buat saya. Makanya saya nggak mau begitu. Saya ya kalau memang saya bilang saya terbang 6,9 km, memang saya terbangnya segitu gitu. Masalah teman-teman mau suka mau enggak, ya itu urusan teman-teman. Saya mau nggak pengen disenengin gitu. Saya udah laku, saya udah punya istri, udah punya anak. Orang mau seneng enggak ke saya itu bukan karunia Yang Maha Kuasa begitu ya. Itu kalau menurut saya. Kata Om Sandi lagi, nah tinggal kembali ini lagi, kitanya aja, kita bisa enggak menemukan dunia kita, kesuksesan di dunia kita. Iya, bagian itu iya Om Sandi, karena bagaimanapun kita ya namanya kita lelaki ya, kita punya kewajiban untuk mencari nafkah bagi keluarga begitu kan. Saya juga makanya saya dari dulu, dari zaman kuliah, saya nggak melebih-lebihkan. Saya ngomong sama orang-orang tua saya begini, saya bilang saya mau jadi supir taksi juga nggak apa-apa asal saya bisa menafkahi keluarga saya. Dan saya membuktikan, saya dari dulu pernah ngojek. Saya mau ngojek jualan baju Om. Aslinya saya buka tempat kursus apa segala, demi apa? Demi menafkahi, demi menunaikan tugas-tugas saya gitu. Tapi satu hal yang saya nggak mau, saya kesannya membodohi orang gitu. Gimana ya, membodohi itu mungkin berlebihan, cuman kayak saya contohkan contohnya videonya Om Sandi Herawan waktu dia terbang ke Gunung Salak, angker gitu kan. Angker apanya sih? Angker itu kalau Om Sandi udah ketemu setan, ketemu genderuwo, ketemu dedemit, ketemu apa gitu, cindulabang kali di situ, kolor hijau. Kemudian Om Sandi bilang bahwa itu angker. Selama Om Sandi belum menemukan apa-apa, Om Sandi nggak berhak untuk mengatakan itu angker. Angker apanya sih? Gitu. Kalau menurut saya itu lebay. Menurut saya pendapat begitu. Kalau menurut saya, makanya saya sih gimana ya? Iya, saya juga pengen dapat AdSense, dapat segala macam, tapi jangan sampai saya
wah, membodohi orang, kesannya kayak Om Sandi membodohi. Bukan, Om Sandi nggak membodohi, itu bukan urusan saya ya. Menurut saya nggak mau begitu gitu loh. Gimana pilihan katanya ya? Kira-kira begitulah, saya nggak mau begitu gitu. Nih teman-teman ya, kayak saya kan ngerokok juga, teman-teman kan pada protes, dan memang iya gitu. Memang saya tahu ngerokok itu nggak bagus. Saya sendiri kalau anak-anak saya ngerokok, saya ngelarang situ. Daripada ngerokok nggak sehat, janganlah gitu. Bapak tuh karena udah susah berhenti aja. Kalau bisa berhenti, bapak yang ngerokok. Kemudian kayak pakai ini, pakai apa? Pakai kaos, kadang saya ada gambar cewek apa segala macam. Sebenarnya lelaki mana sih yang nggak seneng cewek? Nih, kalau lelaki nggak seneng cewek, nggak bakalan jadi situ. Gitu logikanya kalau menurut saya kayak gini ya. All you can eat selangkangan itu apa segala macam. Ya memang semua lelaki itu begitu. Semua lelaki juga, saya yakin perempuan juga seneng. Perempuan tuh kalau itunya di ini sama lelaki ya seneng. Itu adalah bentuk penghormatan lelaki kepada wanitanya. Coba aja kalau lelaki nggak cinta ke pasangannya, emang mau ngejilat ginian? Jija itu teman-teman gitu. Mungkin omongan-omongan saya kasar, omongan-omongan saya terlalu ini, dan saya terima. Teman-teman mau membuli saya, teman-teman mau nggak suka ke saya, itu silakan aja, up to you, bebas gitu. Kalau buat saya sih sama sekali nggak masalah, karena saya udah sampaikan bahwa kalau orang menghina saya, kemungkinan dia underestimate. Kalau memuji saya itu overestimate. Saya pengennya teman-teman mengenal saya apa adanya gitu. Sekalipun mungkin ya kenal di YouTube sama kenal di dunia nyata itu beda begitu. Jadi ada sebagai penutup saya pengen menyampaikan apa arahan petunjuk kata ini Bunda Teresa. Saya Muslim, tapi saya suka baca juga kata Bunda Teresa begini, kamu akan menemukan jati dirimu ketika kamu melayani orang lain. Itu intinya. Itu sama senada dengan yang dibilang Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi juga bilang begitu. Kamu akan menemukan jati dirimu ketika kamu menservis, melayani orang lain. Dan bukan hanya di YouTube. YouTube kan kita komunikasi dengan orang banyak. Saya ketemu di sini, ketemu sama Mang Sogo, ketemu Om Jakra, ketemu Suhu Yogi. Dari mana kalau bukan dari YouTube gitu? Dengan begini kita sharing gitu kan. Kira-kira apa yang ini gitu, yang apa bisa dimanfaatkan dan bisa meningkatkan ini kita, bidang kita apa gitu. Nah saya merasa kalau saya misalnya jati diri saya nih, saya jadi Om Sigit, saya nggak mau. Saya jadi misalnya Om Andrea Ramadan, saya nggak mampu. Om Andrea masih muda, ganteng, suka naik gunung. Saya mau degusnya udah Om naik gunung nggak sanggup. Saya mau ampun, nyerah. Saya mah pengen jadi diri saya sendiri aja. Saya menyampaikan apa yang saya tahu, dan silakan teman-teman pilah mana yang ada kira-kira manfaatnya buat teman-teman. Silakan monggo ambil yang kira-kiranya nggak ada manfaatnya, yang dibuang aja. Dan manusia mah nggak ada yang sepenuhnya murni kayak malaikat semua selalu benar. Enggak, teman-teman, nggak ada. Saya pengen meyakinkan itu gitu loh. Jangan salah menilai begitu. Teman-teman, kita mayoritas menurut saya kebanyakan, apalagi perempuan nih. Saya di sini aja yang komen perempuan sama laki saya tahu. Saya bisa ngebedain. Wanita pada umumnya ngelihatnya tuh ke fisik gitu, bukan ke omongannya, bukan ke dalamnya. Makanya saya pernah bilang bahwa wanita itu nggak ada kok yang dengerin omongan suaminya. Wanita tuh pengennya didengerin, bukan dengerin apa kata suaminya begitu, karena dia ngelihatnya ke fisik gitu, ngelihatnya apa yang kelihatan. Kalau saya pengen, kalau kita deket sebenarnya, kalau kita memahami orang itu bukan dengan cara itu kok. Kayak di luar negeri juga mana ada sih orang kita, wah ini yang polisi ganteng, tentara cantik misalnya, atau ini artis heboh. Enggak ya, yang penting apa kontennya, yang penting itu kira-kira itu yang saya pengen saya sampaikan. Itu kita jangan sampai kehilangan jati diri ketika kita berusaha menyenangkan orang lain. Itu mungkin kuncinya gitu menurut saya loh. Dan untuk ketika berhadapan dengan publik, saya juga yang ngomong, koreksi aja kalau saya salah. Publik itu kayak cewek, perempuan itu kayak cewek atau perempuan. Publik itu pengennya disenengin kan, sama kan sama perempuan itu pengennya senengin, pengennya diantar-antar, pengennya jalan-jalan, pengennya hiburan, pengennya diajak nonton, pengennya makan begitu kan. Datang dianterin, datang dijemput, pulang dianterin, kayak jelangkung begitu. Publik juga begitu. Saya ngomong gitu kayak begitu. Dan silakan koreksi kalau saya salah. Dan saya menyampaikan dari dulu ke Mas Sungguh,
Kuncinya kalau kita mau seneng di publik gini, ada 3 kunci ini, 3 kunci. Yang tadi terakhir, sekarang ini penutupnya. Ada 3 kunci supaya kita tetap enjoy. Yang pertama adalah sekalipun kita ngasih ke orang, saya kan sering ngasih giveaway. Kita ngasih ke orang, kita yang terima kasih. Begitu. Sekalipun orang yang ganggu kita, kita yang permisi, kita yang permisi. Sekalipun orang yang salah ngeganggu kita, dia yang nyakitin kita, kita yang minta maaf. Itu kuncinya menurut saya. Segala kesalahan dari saya, segala kebenaran dari Maha Kuasa, semua manusia salah semua, termasuk Anda. Kita belajar semua supaya bisa benar. Terima kasih teman-teman, jaga kesehatan. Awesome.